Pak Pras kalau ngebut sekencang itu, Alisa bisa dalam bahaya. Iya, kita salah langkah sedikit Mbak Alisa bisa celaka. Ngeliat dari situasinya ya Mas, Pak Pras pasti ngejadiin Alisa bahan jaminannya dia untuk keamanannya. Jadi Pak Pras nggak akan mungkin ngelepasin Alisa sebagai Sandra sampai dia sadar kalau posisi dia aman. Tapi Pak Pras mau bawa Alisa kemana? Pak Pras pasti nyari tempat tertentu untuk sembunyi. Ngeliat dari karakternya sih, dia nggak akan cerita sama orang terdekatnya di mana tempat persembunyiannya. Makanya waktu kita cuma sedikit buat ngamatin Mbak Alisa, Mas. Nah ini nih, lihat. Kamu lihat nih. Ini semua gara-gara ulah kamu, akhirnya jadi kayak begini nih. Kenapa jadi mama yang disalahin? Harusnya dari awal, papa itu tahan emosi, tenang. Jadinya Pras tidak seperti ini. Mama juga kepikiran. Ternyata Pras membawa Alisha. Oh tenang bagaimana? Kok bisa mama suruh tenang? Lagi pula, kamu kenapa masih belain dia? Itu tuh, kesayangan kamu tuh, laki-laki kesayangan kamu. Kamu cinta mati sama dia. Iya, sampai logika kamu ketutup. Kamu nggak inget, ini lihat, anak kita lagi diculik sekarang. Lagi disandera. Papa nggak usah so suci, Pak. Hah? Sadar, Pak. Mama bisa seperti ini karena siapa? Karena Papa. Dari awal yang selalu nyakitin Mama siapa? Papa. Papa yang selingkuh duluan. Lupa ya? Udah berapa kali? Hah? Seperti itu. Udah keseringan sih. Jadinya Papa lupa. Dan satu hal lagi, Pak. Papa harus ingat, pernikahan kita bukan karena cinta, Pak. Karena bisnis. Rumah tangga kita semuanya penuh dengan kepalsuan. Setiap hari selalu berbohong. Enak aja mama disalahin terus. Oke. Setelah ini semua selesai, aku akan ceraikan kamu. Kamu lihat aja, aku akan proses semua. Oh iya, silakan. Kalau perlu secepatnya. Tapi ingat, mama tidak akan tinggal diam. Lihat aja, asal papa tahu ya, mama ada andil untuk membesarkan Cakradinata. Sampai kapanpun mama tetap akan mempertahankan Cakradinata, Pak. Setelah itu mama pastikan nama papa akan hancur. Mama akan fight, ya Pak ya. Kita akan fight. Papa pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Papa tahu kan, mama bisa melakukan semua itu dengan mudah. Iya, aku tahu. Selama ini memang pikiran kamu tuh seperti itu. Aku nggak nyangka ternyata kamu ungkap juga hari ini. Kamu memang gila aja. Gila? Bukannya papa tahu dari dulu mama nih gila? Hah? Mama tidak peduli. Sampai Cakradinata hancur atau anak-anak semuanya jadi berantakan dan hancur kena dampaknya. Mama tidak peduli. Tidak akan peduli. Pokoknya mama tetap akan mempertahankan Cakradinata. Mama akan perang sampai titik darah penghabisan. Oke, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita fokus sama pengejaran terhadap Alisa. Alisa harus kita selamatin, Ma. Alfi, kita bisa kan lebih cepat lagi. Kita kejar terus si Pras. Baik, Pak. Kamu ngapain ya ke rumah sakit? Ya, aku mau bilang sama kamu lewat telepon, Mas, tapi aku lupa. Iya, tapi buat apa? Kamu ke rumah sakit itu buat apa? Mas, aku ini kan tunangan kamu, Mas. Di saat keluarga kamu lagi kayak gini, masa aku nggak ada di dekat kamu? Ya kalau bisa aku ada di dekat kamu lah. Tapi aku nggak nyangka deh Pak Pras bisa senekat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Pras tuh benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia nyulik Alisa. Aku harus ikutin semua proses ini sampai akhir. Aku harus tahu siapa orang yang sudah memerintah Pak Pras untuk membunuh Romeo.
kamu, Alicia. Kalau kamu mau selamat, jangan macam-macam kamu. Lepasin saya! Gak! Diam gak, Alicia? Pak Pras ternyata masih belum tahu kalau aku yang nabrak dia. Lepasin saya! Berhenti! Diam, Alicia! Berhenti! Diam gak, Alicia? Lepasin! Ah! Lepasin saya! Berhenti! Gak! Lepasin saya! Alicia! Ah! Alicia? Alicia? Baguslah dia pingsan. Biar dia nggak berisik. Oh, mereka masih ngejar. Let's go, baby. Pak Pras kalau ngebut sekencang itu, Alisa bisa dalam bahaya. Iya, kita salah langkah sedikit, Mbak Alisa bisa celaka. Ngeliat dari situasinya ya, Mas. Pak Pras pasti ngejadiin Alisa bahan jaminannya dia untuk keamanannya. Jadi Pak Pras nggak akan mungkin lepasin Alisa sebagai Sandra sampai dia sadar kalau posisi dia aman. Tapi Pak Pras mau bawa Alisa kemana? Pak Pras pasti nyari tempat tertentu untuk sembunyi. Ngeliat dari karakternya sih, dia nggak akan cerita sama orang terdekatnya di mana tempat persembunyiannya. Makanya waktu kita cuma sedikit buat nyelamatin Mbak Alisa, Mas. Danya punya analisa yang tajam. Sebenarnya Papa kenal Danya di mana? Dia bukan cewek biasa. Apa benar dia cuma bodyguard biasa? Papa juga nggak mungkin mempekerjakan orang sembarangan. Astaga, Gila sih, Pras. Kok ngelawan arus? Nggak ada otaknya tuh orang. ini semua gara-gara Papa.